Mujizat itu nyata Tuhan. Kami tidak bisa lihat saat ini dengan mata jasmani kami, tapi Kau melatih kami untuk kami melihat dengan mata iman kami. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih, bolehkah Kau angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Tuhan mau Anda semua datang kepada Tuhan dengan tersenyum. Tanda orang yang percaya, dia bersuka cita. Amin. Percayalah saudara bahwa sukacita selalu mendahului mujizat. Kalau kau rindu mengalami mujizat Tuhan hari ini, bersukacitalah. Jangan kau bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita selalu mendahului mujizat. Tersenyumlah, tertawalah, lihatlah masa depanmu indah dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Kita tidak terkalahkan saudara, sebab kita punya Allah yang hebat. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang selalu menghadapi badai hidupnya dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Tersenyumlah, tertawalah. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah PHP-in kita. Ya, manusia sering PHP-in kita, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menepati janjinya. Haleluya. Kami bersyukur Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, biarlah di pertemuan PD Victory siang hari ini kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan setiap hidup kami. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan, keluarga kami dipulihkan, pernikahan, keuangan, kesehatan kami pulih, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan menerima mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih high five dulu dong, bilang saya senang banget loh kamu ada di sini. Saya senang sekali lihat kamu tersenyum. Ya, puji Tuhan saudara. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Aduh, luar biasa, PD Victory penuh kemenangan. Sesuai dengan namanya Victory, ya. Coba mana Victory, ya. Kita nih sama-sama Victory, ya. Saudara saya dari Jakarta juga Victory, Anda di Surabaya juga Victory. Sesama Victory kita alami kemenangan dari Tuhan, amin. Kalau Anda udah masuk ke sini, Anda tuh udah menang. Kita nih tidak sedang meraih kemenangan loh. Beda loh, orang yang berjuang meraih kemenangan sama orang yang sudah menang tuh beda. Bilang kanan kirinya beda. Beda. Kalau meraih itu ngeden-ngeden, ya kan? Pokoknya kita berjuang untuk meraih kemenangan. Tapi kalau kita kemenangannya sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang berjuang bukan kita. Amin. Yang berjuang dan sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan banyak ya persoalan-persoalan dalam hidup kita adalah kematian Kristus di kayu salib untuk kita. Jadi saya dan Anda adalah sudah menang. Amin, katakan sudah menang. Sudah menang. Ya cuman kan kita belum lihat di alam nyata kan. Betul? Tapi di alam roh sudah menang. Sudah menang. Yesus sudah menang. Berarti kita sudah menang. Jadi kanan kiri tanya, kita nih masalahnya opo sih? Kok tiap hari pusingin masalah aja ya? Gak ada masalah kita loh sebenarnya loh. Bagi kita yang sudah menang, masalah kita apa? Ya kan? Ya kita yang kebawa baper kita sendiri. Pagi siang malam ya kita meratapi kesedihan kita meratapi nasib kita ya yang secara kondisi mata memang kok kelihatannya gak ada perubahan ya, makin hancur ya. Tapi Anda mesti melatih masuk ke dimensi roh, amin. Lihat Tuhan sudah mengerjakan di dimensi roh, di alam roh sesuatu yang besar untuk kita. Amin.
Ya, senang sekali, terima kasih Bu Eli, Bu Gem kita luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, saya sangat belajar ya. Ketekunannya, kesungguhannya dalam Tuhan. Ya, ibu-ibu nih tinggal ikutin aja jejaknya. Kalau orang udah di depan kita, kita ngikutin, pasti kita ngalamin kemenangan sama-sama. Amin. Ya, selalu bersemangat melayani Tuhan. Amin. Ya, dan saya Sandy Sujak, istri dari Pak Doni. Nanti bulan depan Oktober gantian ya, akan kesini juga. Saya menikah 24 tahun, dikaruniai 3 putri. Pertama Vania 23, kedua Vanessa 17, dan ketiga Valerie 15. Semuanya udah lebih tinggi dari saya karena papanya tinggi. Ya, jadi mamanya paling mungil ya. Dan saya dan suami mengembalakan Jemaat Tuhan Victory Church Indonesia ya yang ada di Jakarta. Dan hari ini saya akan bawakan tema tentang bangkit dari kegagalan. Yuk sama-sama bilang bangkit dari kegagalan. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah bangkit. Saya juga bangkit. Di dalam dirimu ada benih Kristus. Di dalam dirimu ada benih ilahi. Engkau tidak terkalahkan. Kau orang-orang yang kuat dan perkasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit untuk kita. Amin. Saya bangkit, katakan. Ya, kebenarannya saudara kita lihat sama-sama. Baca sama-sama yuk. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Dan catat baik-baik ya. Resiko gagal berbanding lurus dengan kesempatan untuk berhasil. Lalu mengapa kita masih merasa takut gagal? Ya. Semua orang pernah gagal. Anda pernah gagal, saya pernah gagal. Bahkan saya gagal berkali-kali, baik sebelum bertobat maupun setelah bertobat. Ya, saya juga mengalami banyak kegagalan. Mama saya seorang pahlawan iman yang saya benar-benar teladani, juga banyak mengalami kegagalan. Tapi kan yang namanya kegagalan pasti kita alami, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan kegagalan itu katakan berbanding lurus. Bilang berbanding lurus dengan kesempatan untuk berhasil. Berarti di saat kau gagal, di mata Tuhan kau berhasil. Di matamu kau gagal, di mata suamimu kau gagal, di mata orang tuamu kau gagal, di mata bosmu kau gagal, di mata orang-orang banyak kau gagal, kau lemah, kau dikatakan loser, kau dikatakan pecundang. Tapi kalau kau bangkit bersama Yesus di mata Tuhan kau berhasil. Keberhasilan dan kegagalan di mata ukuran dunia dan mata Tuhan itu berbeda saudara. Dunia mengukur keberhasilan, kesuksesan dengan apa yang kita punya. Dengan keidealan. Ya dengan sebuah wah pokoknya flexing, tawaran-tawaran yang wah saudara. Ya, tapi keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Sukses sejati bukan ketika doa kita dijawab. Bukan ketika pengharapan kita terwujud. Kalau doa kita dijawab, pengharapan kita terwujud. Ya, lalu kita merayakan kemenangan, kita bersuka cita. Ya, orang dunia gak kenal Tuhan juga bisa. Betul tidak? Tapi kesuksesan yang sejati adalah di saat doamu tidak dijawab. Di saat harapanmu tidak terwujud. Engkau tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu sukses yang sejati. Jadi kalau orang bilang kanan kiri, ada, lu mau buat apa capek-capek doa, buat apa capek-capek pelayanan, capek-capek ibadah, mana buktinya, gak ada perubahan, makin kacau, makin berantakan, lihat tuh suamimu, lihat tuh, ya anak-anakmu, lihat tuh pekerjaanmu, usahamu, semuanya makin berantakan, di mata mereka makin berantakan. Tapi ketika Anda benar-benar taat sama Tuhan, ikut lakukan kehendak Tuhan, Anda sukses di mata Tuhan. Banyak orang tuh ya saudara merasa berhasil. Merasa sukses, dirinya merasa oke, tapi di mata Tuhan gagal. Benar saudara-saudara mau gagal atau sukses? Ya, di mata ukuran manusia atau di mata Tuhan? Di mata manusia kok bisa gagal. Tapi kalau kau tetap pegang janji Tuhan dalam hidupmu, kau melakukan kehendak Tuhan, seberat apapun perjuangan hidupmu, seberat apapun mental yang kau hadapi, tekanan hidup yang kau hadapi, kau sukses di hadapan Tuhan. Kalau saya lebih milih Tuhan yang kasih saya jempol daripada manusia yang kasih saya jempol. Iya, ya followers tuh bisa kapan aja hilang saudara. Kita hidup bukan cari followers. Sekarang dia suka follow, besok gak suka unfollow, bener gak? Tapi kalau Tuhan follow kita, dia bilang begini, sabatlah engkau hambaku yang setia. Saat doamu tidak terjawab, saat pengharapanmu tidak terwujud, engkau tetap percaya kepadaku, engkau tetap mengasihi aku, engkau tetap melakukan kehendakku. Jempolnya dari Tuhan. Ya, amin. Sampai sini nangkep ya, bahwa kebenarannya kegagalan itu berbanding lurus dengan kesempatan untuk berhasil. Tinggal kita tuh persepsinya itu benar atau enggak. Ya, kalau kita melihat sukses gagal dari keadaan kondisi dan sesuatu yang kita alami, kita bisa down saudara. Ya, tapi kalau kita lihat persepsi sukses dari kacamatanya Tuhan, apapun keadaannya, di mata Tuhan saya sukses selama saya hidup melakukan kehendak Tuhan.
Amin. Walaupun belum situasinya berubah, tapi selama saya hidup melakukan kehendak Tuhan, saya sukses di mata Tuhan. Dan di situ kita menjadi berkat, saudara. Amin. Ya. Dan kita lihat, saudara, Yeremia 8 ayat 4. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakah ia tidak bangun lagi? Ya, kalau orang itu jatuh, pasti dia bisa bangun lagi. Firman Tuhan yang jamin, bukan saya. Amsal 24 ayat 16. Baca sama-sama. Orang benar jatuh, ya, namun ia bangun kembali. Berapa kali dia jatuh? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jadi saudara tinggal tanya sama diri saudara sendiri, saudara ini orang benar atau orang fasik? Hanya Anda yang bisa jawab. Kita gak berhak menjudge siapapun. Tapi kita mengoreksi hidup kita. Saya ini orang benar atau orang fasik? Kalau saya orang benar, 7 kali saya jatuh, saya bangun lagi. Amin. Tapi kalau saya fasik, saya degil, saya keras hati, saya tidak tunduk kepada Tuhan dan kepada pimpinan Tuhan, saya jatuh, saya gak bisa bangun lagi. Makanya lihat ya, anak Tuhan ya boleh datang rajin ibadah, saudara. Ikut semua kegiatan gereja. Tapi ada yang jatuh bangkit, ada yang jatuh benar-benar hilang selamanya, betul gak? Sampai murtad. Ini gak peduli pendeta, gak pandang bulu, gak peduli jemaat Sami Mawon. Ya, di teman-teman angkatan saya bertobat tahun 95, menggebu-gebu kita melayani Tuhan, saudara ya. Wah, nyebrang pulau ya saudara, gak peduli panas, gak peduli hujan, dulu kita anak muda melayani. Tapi hari ini gak bisa dihitung jari, saudara. Kenapa? Ya, kalau kita orang benar, apapun yang kita alami, tantangan seberat apapun yang kita alami, kita pasti bangkit. Situasi kondisi, penyakit, masalah, kesusahan, penganiayaan tidak bisa menjatuhkan kita selamanya. Tapi kalau kita fasik, kita berontak kepada Tuhan, kita gak mau diatur Tuhan. Kita cumannya bisa lip service doang, I love you Lord. Tapi dalam hidup kita, aplikasi hidup kita sehari-hari, kita enggak I love you. Kita enggak mencintai Tuhan, tapi kita mencintai diri sendiri. Kita tinggal dalam kefasikan kita, maka kita akan jatuh selamanya. Hidup adalah pilihan, betul ya? Setelah Anda memilih, Anda menjadi orang benar, saya mau katakan hidup tidak lagi pilihan. Hidup sebuah penetapan. Kau tidak bisa memilih, mau lagi. Sejak saya bertobat, saya gak bisa pilih suka-sukanya saya lagi. Suka-sukanya saya gak mau jadi pendeta. Bahkan waktu mama saya bilang dalam keadaan kehancuran hidup saya masih terikat drugs, obat-obatan, free sex ya. Dugem, hidup malam, jatuh dalam pesta pora, hidup bebas, hidup berontak. Ya, mama saya bilang, Sandy satu hari nanti papa kamu akan pulang. Lalu waktu itu papa saya udah pergi 13 tahun. Papamu pasti pulang. Yakin bener lu pede banget, bagaikan pucuk menundukkan bulan mah. Jangan mimpi, saya gituin mama saya. Ya, papa buktinya udah pulang, angkat koper lagi. Mama jangan jadi orang gila, saya bilang mama saya. Mama percaya, papa pasti pulang dan tidak akan angkat koper lagi. Kita sama-sama sekeluarga akan melayani Tuhan. Lalu dia sebut nama anak-anaknya, Sandy, Mervin, Reki, Heski, semuanya jadi pendeta. Amit-amit jabang bayi, najis gue jadi pendeta. Saya dulu ngomong begitu. Ini sungguhan ibu-ibu, pendeta itu bukan cita-cita saya. Loh, kok kamu kunci masa depan saya, bernubuat tentang saya jadi pendeta? Ogah, hidup saya, itu pilihan saya. Dulu saya punya konsep hidup itu pilihan. Tapi waktu saya mengalami Tuhan beda ternyata, hidup itu penetapan. Biar saya mau pilih jadi wanita karir kek, jadi nyonya besar kek. Kalau penetapannya bukan gak jadi, saudara bener gak? Kagak jadi, lu mau ngotot kayak apa juga kagak jadi. Suatu hari saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara, saya melayani Tuhan. Saya menikah dengan Pak Doni, terima segala resiko. Biasa hidup glamor dari kecil, punya banyak uang. My money is my father, ya kan? Karena duit saya, duit itu artinya uang. Papa saya gak bisa pulang tapi bisa kasih uang. Jadi dibesarkan dengan uang, jadinya cinta uang, ya kan? Papa bangkrut, saya pacaran dengan suami orang, saudara. Kenapa? Karena dijamin. Jadi di sini ya, yang istri-istri suaminya jatuh kepada pelakor, Anda sedang berhadapan dengan pelakor. Karena saya pacaran 5 tahun dengan pelakor. Saya dihidupi, saya difasilitasi. Ya dengan suami orang saya jadi pelakor. Kenapa? Karena waktu 2 SMA saya marah sama perempuan yang ngerebut papa saya.
Ya, jadi itu ceritanya dari 3 SMP sebenarnya. Waktu papa saya jemput saya pulang sekolah, bawa saya ke rumah perempuan itu. Saya tuh tahu papa saya hidup sama perempuan, tapi kan gak pernah lihat dengan mata. Ya kan, jadi begitu papa jemput ajak saya nginep, saya seneng. Saya pikir papa saya lagi mau kasih waktu berdua saya. Ternyata pas di rumah ada tuh tante, ada 2 anak tuh tante. Jadi tuh tante janda punya 2 anak perempuan. Saya tuh syok, saya tuh anak 3 SMP yang merindukan sosok bapak yang dimana dari umur 4 tahun saya gak dapet. Papa saya gak pernah pulang. Tiba-tiba papa saya jemput saya ke sekolah ngajak ke rumah dia. Lalu saya mesti menghadapi kenyataan. Anak perempuan itu panggil papa saya apa? Papa. Saya sakitnya minta ampun saudara. Saya gak pernah lupa. Rasa sakit tetap saya bisa rasakan tapi saya udah gak luka. Ya karena itu masa lalu. Kalau dulu saya ngomong begini Bu Eli saya bisa nangis loh. Bisa sesungguhkan saya kalau cerita hal ini. Bisa begitu saudara. Bayangin bokap gue nyayang-nyayang anak orang itu bukan anak kandung lu. Gue anak kandung lu sia-siain. Saya 5 SD diperkosa, dia mana tahu. Saya dibawa ke gudang berkali-kali sama pembantu. Mending kalau yang perkosa laki-laki ganteng ya saudara ya kan. Mungkin saya umumin ke seluruh penjuru dunia. Ya, yang perkosa siapa? Pembantu laki-laki. Dulu di zaman saya, mama saya kan keratonan. Bibit, bebet, bobot, babat. Ya katanya darah biru. Pembantu tuh masuk rumah pakai dengkul, nggak boleh pakai kaki begini di zaman saya Doro Putri. Ya, jadi waktu saya image-nya apa waktu diperkosa pembantu? Ya udah hancur saudara, udah nggak ada harga diri. Saya nggak berani ngomong. Nanti kalau saya ngomong sama mama ngomong sama Eyang ngomong tante-tante. Suatu keluarga besar tahu, aduh mateng aku, saya simpen. Saya lihat papa saya sayang-sayang anak orang, anak sendiri rusak dia nggak tahu. Ya saya marah dong. Saya kecewa bener-bener. Di situ saya nahan nangis. Rasanya udah nangis tapi saya tahan. Dulu saya punya kepercayaan gini, gak boleh satu orang pun lihat saya nangis. Tapi hati saya terluka, dalam hati saya menangis saudara. Ya malam itu saya berharap papa saya tidur sama saya tapi ternyata tidak. Saya tidur sama 2 anak perempuan itu. Yang nomor 1 di kanan, yang nomor 2 di kiri. Sepanjang malam saya menangis. Saya bilang begini, papa jahat. Sampai mati saya gak bisa ampunin papa. Saya hancur, papa sayang-sayang anak orang. Dan saya maki-maki, bukan di mulut loh, saya maki-maki wanita itu bukan di mulut. Di hati, dasar lonteng, gak tahu diri, kurang ajar perempuan. Ya bejat, ngerebut suami orang, lo ngerebut bapak gue, lo lihat lo nanti. Di sini saya ngegeremong saudara ya. Maki-maki dia. Itu 3 SMP, 2 SMA. Ya ini saya pacaran sama pria 13 tahun lebih tua. Dia bohongin saya, awal dia gak bilang kalau dia sudah menikah. Seorang yutis eksekutif, naik mobil keren, wangi, cakep, ya siapa yang gak suka ya saudara kan, dideketin ya saya mau. Ya kan saya gak tahu dia punya suami. Pas udah 3 bulan punya istri, sorry ya. Nah, ini mah homo ya udah suami. Ini zamannya udah edan saudara soalnya, sorry ya. Nah akhirnya waktu jalan dia ngaku, istrinya dikenalin lagi, anaknya dikenalin. Kok kejadian yang dihadapi saya dulu, saya benci 3 SMP. Kok malah saya ulangi di diri saya. Nah makanya jangan takabur ya ibu-ibu ya. Saudara, bapak ibu jangan takabur, amin. Kita maki-maki orang, dosa dia pindah ke kita loh saudara. Itu makanya hancur hidup saya. Ya udah gak bisa Tuhan. Apa pulihkan sebenarnya keadaannya. Saya udah bener-bener kondisinya itu udah pahit. Ya udah frustasi. Makin hancur saudara. 5 tahun hidup dalam kekelaman. Tapi tidak ada yang mustahil. Ya makanya doakan wanita-wanita tobat itu. Makanya benar Bu Eli ganti pelakor itu dengan wanita tobat tuh TOP. TOP bingit Bu Eli. Itu namanya profetis dari Tuhan. Ya artinya apa? Dengan kita bilang wanita tobat, kita memberkati dia. Kita mendoakan supaya dia benar-benar bertobat. Buktinya saya bisa bertobat. Saya minta maaf sama istri sahnya. Datang. Ya saya minta maaf sampai hari ini. Ya kalau misalkan terpaksa harus ketemu atau apa. Lewat satu momen saya gak sengaja. Baik saudara. Ya namanya orang masih hidup bisa sampai ketemu kan saudara ya. Tapi karena saya udah rekonsiliasi gak ada ganjelan. Dia juga sering lihat saya khotbah di YouTube. Suka shalom Bu Pendeta, ya shalom ya kan udah tobat. Nanti saudara lihat ya wanita-wanita tobat itu bisa dipakai Tuhan juga loh. Karena di luar sana jutaan orang-orang ya yang tanda kutip ya mereka merebut suami orang ya. Tapi ternyata ya memang masa lalunya kelam, mungkin mereka juga sama seperti saya, luka, kosong jiwanya, gak punya figur bapak. Ya jadi ditempel pria sedikit apalagi ya udah ditawarin materi, fasilitas ya mau lah saudara. Mereka tuh jiwanya kosong. Ya begitu saya lahir baru saya ngalamin Tuhan, saya sadar saya dicintai. Ya saya dipulihkan dan saya serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tahu hidup itu bukan pilihan, hidup itu penetapan. Amin saudara.
Dan Tuhan sudah menetapkan setiap saudara. Ya, merasa gagal belum tentu berarti gagal. Karena masih dalam ranah apa? Pikiran dan perasaan kita saja. Ya, mungkin kita pernah gagal, ya pasti berkali-kali kita gagal. Tetapi tidak berarti akan selalu gagal. Usaha untuk bangkit, semangat terus maju harus diperjuangkan walau itu tidak nyaman. Pasti gak nyaman. Yang bikin gak nyaman tuh apa? Yang paling plek-plek bisa kita tuh buat kita down, omongan orang. Orang tuh suka kasak-kusuk, kepoin kita, ya komen gak jelas saudara. Itu yang sering kali buat kita gak nyaman. Sebenarnya kalau kita punya komunitas semuanya gak toksik ya. Makanya PD Victory ini harus jadi komunitas yang sehat. Yang toksik-toksik itu harus bertobat loh. Kita nih lagi mau dalam program pemulihan Tuhan loh saudara. Kita gak boleh jadi toksik loh buat sesama kita loh. Toksik tau kan racun. Gak boleh, ini rumahnya Tuhan. PD Victory itu ada karena visi Tuhan loh. Gak boleh kita merusak pekerjaan Tuhan. Kalau kita merusak pekerjaan Tuhan dengan mulut kita gosip, kita merusak dengan toksik, ya pikiran-pikiran negatif, kita saling kepo hidup orang, gak membangun hidup orang, Tuhan berurusan dengan kita loh. Makanya saudara gak pulih-pulih. Gak boleh saudara. Ya, kalau sudah masuk di dalam altarnya Tuhan, visinya Tuhan, pekerjaan Tuhan, proyeknya Tuhan, jangan ikut campur saudara. Mau lemah apapun justru kita tuh kasihi, ya kita bangun hidup orang lain. Justru PD Victory ini ada untuk supaya kita dilatih. Katakan sama-sama saudara, dilatih. Orang menang tuh harus dilatih. Ya, supaya apa yang toksik-toksik tuh pulih. Kalau saudara pulih, saudara benar-benar ngalamin kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi kalau saudara tetap toksik terus, ya pikirannya toksik, perasaannya toksik, ucapannya toksik, perbuatannya toksik. Ya gimana mau pulih? Saudara gak narik pemulihan itu. Karena dari hatimu itu akan terpancar kehidupan. Tapi kalau kau mengalirkan kasih, kau balas kejahatan dengan kebaikan, pemulihan terjadi. Ya, makanya harus bangun semuanya di sini dengan satu visi yang sama. Biar tempat ini dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Orang yang masuk keluar tuh pulih. Amin. Saudara, alat-alat Tuhan yang dipakai Tuhan. Jangan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara akan berurusan dengan Tuhan. Benar loh saudara, gak main-main loh saudara. Dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan itu akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang berusaha merusaknya. Jadi saudara justru harus dipakai Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan tetapkan saudara. Amin. Ya. Nah, tokoh di Alkitab juga banyak mengalami kegagalan saudara. Semuanya banyak mengalami kegagalan. Ya, sama kita pun tokoh-tokoh ya di akhir zaman yang Tuhan akan tampilkan untuk memenangkan dunia ini. Kita harus bangkit dari kegagalan kita. Ya. Nah, apa penyebab kegagalan? Yang pertama itu katakan merasa diri super. Ya. Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, baca sama-sama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita merasa diri kita super, kita merasa diri kita paling kuat, paling benar, ya, paling berjasa, paling hebat, pasti kita gagal. Ya. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin saudara. Ya gak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya mungkin di saat ini kau sedang mengalami pergumulan keuangan. Kau berdoa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan melampaui apa yang aku pikirkan dan doakan. Haleluya, amin. Begitu amin, nelpon siapa lagi ya? Penggadaian mana lagi ya? Apalagi yang mau digade ya? Ngutang mana lagi ya? Makanya sekarang kan banyak saudara ibu-ibu tuh ya, gak pandang umur, kena apa judi online. Ih ngeri loh saudara, kena pinjol. Bahkan anak-anak muda udah kena pinjol. Saya melayani di jemaat 63 pinjol saudara. Sampai dia akhirnya mesti mundur dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Tapi sekarang dia jadi pemimpin kegerakan untuk penyelesaian masalah hutang. Gagal dalam hal utang, sekarang melayani orang yang punya hutang. Nih belum lama nih, baru kemarin sama saya dia ke perusahaan Sutindo. Bantu karyawan Sutindo, dia udah jadi trainer sekarang. Dulu 3 tahun yang lalu hampir mati di rel kereta api. Waktu dia udah rel kereta api, punya 63 pinjol, 6 kartu kredit, ya belum utang rentenir, belum utang sama orang tuanya karena suaminya pernah kena stroke saudara. Waktu di kereta api dia ingat, oh Bu Sandy aja pendeta saya juga pernah kena masalah kasus hutang. Dia ingat saya kan dulu pernah bersaksi di gereja setelah saya benar-benar menang dari masalah hutang 2011 sampai 2015.
Ya kami ikut bisnis, tahu-tahu bener-bener uangnya hilang saudara. Jadi kita harus bayar cicilan 15 juta sebulan di saat itu 2011-2015. Jadi saya udah pandemi duluan saudara. Ya, udah pandemi duluan, belum pandemi saya udah pandemi. Gaji dari gereja 3 juta. Gaji berapa? 3 juta. Cicilan utang 4,5 tahun berapa? 15 juta, saya udah lewatin. Tapi menang saudara, amin. Dan Tuhan bilang nanti kamu akan banyak menolong orang berhutang. Nah itu waktu pandemi, ibu inilah salah satu yang pertama kami layani. Dia teachable, dia mau dibimbing, dia mau dimentor, dia mau diarahkan. Hari ini setelah 3 tahun dia jadi trainer lagi saudara, amin. Ya itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saya dulu juga gitu, tanpa sadar saya menjadi hamba Tuhan yang cinta uang, pengen cepat kaya, menghalalkan berbagai cara. Ya saya bukan tunduk sama suami, saya nanduk bahkan nyeruduk saudara. Waduh semuanya, tapi kalau khotbah jago. Hei istri-istri tunduklah kepada suami, hebat lu ngomong Sen, kata Roh Kudus. Begitu sampai rumah lu nanduk, lu nyeruduk. Merasa diri lebih hebat, gue mah tanpa lu gue bisa hidup. Banyak loh istri-istri di hati suka ngomong begitu. Gue tanpa lu bisa, malah gue bisa lebih hebat dari lu. Lu mah lemot gak bisa apa-apa. Kita istri seringkali ngutukin suami kita sendiri. Saya ditelanjangi saudara, dikuliti sama Tuhan. Betapa nanduk dan nyeruduknya saya. Dan disitulah saya bertobat. Ya saya membanggakan hebatnya pengalaman dulu masa lalu. Saya pernah kerja, saya pernah bisnis, semuanya sia-sia. Habis semua, saya ajak, saya paksa suami saya bisnis. Suami saya sudah bilang no, saya paksa sampai ngikut. Sampai amblas bumi. Bagus kemana saya ngomong sama Bu Eli, bagus nyawa gak amblas. Waduh kalau nyawa yang amblas lagi belum bertobat, piye. Ya kan Bapak Ibu, ada teman saya lagi berbisa amblas. Belum pemberesan, orang yang diajak invest belum pemberesan, belum apa. Jadi kandas sudah ya, dia meninggal di tengah kondisi belum beres saudara. Puji Tuhan kalau kita sekarang masih diberi kesempatan bernafas sama Tuhan. Jangan sok pintar, ya nanti keblinger. Jangan saudara, sok pintar itu Tuhan paling menentang orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Gak usah merasa diri itu paling berjasa, gak usah. Ya, kalau udah berbuat baik jangan ngarepin timbal balik, nggak usah. Ya, jangan saudara. Dikasih hati lo minta rempelok, berarti lo yang nggak bener. Ya, kalau saya nggak berlaku. Urusan dikasih hati minta lo rempelok, kacang lupa kulit itu bukan urusan manusia ke manusia. Kalau Tuhan ke kita wajar, ya kan? Kita harus tahu diri sama Tuhan. Tapi kalau kita manusia masih bisa diberi kesempatan berbuat baik sama orang, nggak usah sok. Gak usah bilang sama dia, lu kacang lupa kulit lo ya. Dikasih hati minta rempelok, gak berhak Anda ngomong begitu. Kenapa? Karena kekuatan itu dari Tuhan. Ketika kita masih bisa berbuat baik sama orang, tapi kita dibalas jahat. Itu anugerah saudara. Amin. Jangan lagi pernah ada keluar dari mulutmu kacang lupa kulit ya. Dikasih hati minta rempelok gak berlaku buat kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan punya kasih tanpa syarat. Amin saudara. Jadi kita harus bertobat. Jangan andalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Nih utang jumbo perusahaan properti raksasa China aja akhirnya bangkrut. Evergrande ini mau BCA, BRI, Mandiri gabung ya, Sumarekon gabung ya, Agung Sedayu Group gabung. Bayar utangnya aja gak cukup saudara. Ya, apa sekarang yang mau kita banggain? Company-mu, karirmu, asetmu, mau banggain apa? Saya sering menyaksikan ya, pada waktu sebuah ya seorang pengusaha sukses papanya sakit. Ya, dia bilang sama dokter apa yang saya bisa lakukan? Yang dokter minta saya akan bayar. Kayak nyawa aja dia mau bayar seolah-olah saudara. Gak bisa lah, betul tidak? Sekaya-kayanya orang gak bisa beli nyawa. Mosok gimana sih kita ini nih ya. Kayak gini masih bisa joget-joget nih, kita sombong, kita angkuh, keluar keplesot aja saudara. Langsung jalan tuh bisa gini. Iya loh beneran. Saudara tidur bisa nyenyak begitu, bangun aja bisa gini. Loh kenapa ini? Bener gak? Kalau masih mau sombong, kan gak make sense kan saudara, bener ya? Kita tuh harus sadar, sesadar-sadarnya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi semua, Bapak Ibu bilang, oi sadar. Ya, tahu diri, amin. Kita harus tahu diri. Yang kedua kena star syndrome, ini dia nih saudara. Orang gagal tuh kena star syndrome. Semuanya pengen jadi spotlight. Ya, istri kalau kamu mau jadi spotlightnya suamimu pasti gagal. Saya tanya sama seorang istri, Bu, Ibu pengharapannya apa? Saya pengen suami saya balik sama saya. Oke, puji Tuhan, Ibu rindu ya Tuhan memulihkan rumah tangga Ibu. Ya pasti dong Bu Sandy. Apa tujuannya Ibu rindu suami Ibu balik? Saya ini udah capek Bu Sandy dihina-hina orang. Dia langsung begitu ngomongnya. Dari asik langsung
Emosi. Saya udah capek dihina-hina orang Bu Sandy. Semua keluarga besar saya merendahkan saya. Jadi saya mau tunjukkan kepada semuanya. Bahwa saya juga bisa nanti ngalamin suami saya balik sama saya. Jadi tujuan suaminya balik untuk menunjukkan pembuktian diri kepada semua keluarga besar. Karena dia capek katanya diinjek-injek. Ya Bu, mama saya juga ada capek diinjek-injek. Orang pertemuan keluarga yang diajak bukan mama, malah tuh perempuan. Mama saya mana pernah diajak pertemuan keluarga. Mama saya selalu di rumah, pelayanan manis-manis yang diajak perempuan itu. 13 tahun lebih loh. Mama saya gak pernah menempati posisi sebagai istri. Tapi mama saya tidak pernah mau jadi spotlight. Mama saya selalu berada di kamar dan berdoa. Spotlight mama saya hanya Tuhan Yesus saja. Amin saudara. Saudara, engkau tuh sudah berharga, engkau sudah dikasihi. Suamimu menghinamu, sembahlah Tuhan. Biar Tuhan saja yang jadi spotlight hidup kita. Kalau saudara pengen di spotlightin suami, aduh berdandan pagi siang malam, bedakan pakai baju cantik, rambut kriwil-kriwil. Waduh kita sudah jalan begini, suami pret. Aduh. Sakit, ya kan saudara? Kenapa? Karena saudara masih berjuang ingin jadi spotlight sih. Ya, udahlah, hanya Tuhanlah yang jadi spotlight hidup kita. Kita tuh nggak usah di posisi spotlight, amin. Ya, ingin mendapatkan pengakuan, ingin membuktikan diri hebat, ingin cari penghargaan, ingin membangun reputasi, nggak penting. Katakan amin. Selama masih ingin-ingin begini, inilah akar kegagalan, saudara. Karena saya sebutkan ya, akar kegagalan itu masalah kejiwaan. Kalau jiwamu rapuh, jiwamu terluka tidak pulih, maka kecenderungannya engkau ingin jadi spotlight, engkau ingin dihargai, engkau ingin diagung-agungkan, engkau ingin diakui. Itu yang membuat engkau gagal. Betul saudara, orang yang jiwanya sehat, baca sama-sama yuk, 2, 3. Orang yang jiwanya sehat tidak akan masalah meski alami banyak kegagalan, gak masalah. Namanya hidup pasti ada gagalnya. Thomas Alva Edison aja 10.000 kali gagal. 10.001 baru dia nemukan. Bagaimana caranya buat lampu pijar. Ya kan? Siapa lagi? Kolonel Sanders. Di atas 60 tahun loh. Dia mengalami 1009 kali ditolak. Namun tetap semangat. Joyce Meyer hamba Tuhan tuh 200 kali loh diperkosa papa kandungnya. Saudara baca bukunya atau lihat YouTube-nya. Joyce Meyer tuh 200 kali loh. Diperkosa papa kandung loh. Dia juga pahit loh saudara, papa kandung, ini bukan papa tiri loh. Memperkosa dia, tapi sekarang Joyce Meyer menjadi hamba Tuhan yang diurapi, menyembuhkan banyak orang. Dia bangkit dari kegagalannya. Kenapa dia gak sakit jiwa? Dia pertamanya sakit, kita nih semua dulunya mantan sakit jiwa lah. Betul gak saudara? Saya itu orang sakit jiwa kok dari kecil 5 tahun udah nenggak-nenggak obat, saya dulu suka kejang. Disangkain orang tua saya ayan, dibawa ke dokter. Dokter psikolognya, psikiaternya bilang anak bapak ibu nih depresi. Dari umur 5 tahun udah dibilang depresi. Ini fantasinya udah fantasi seksual katanya. Masturbasi, jadi bukan ayan. Hah? Anak 5 tahun masturbasi bagaimana? Coba. Ya ternyata waktu diselusuri benar. Saya kan waktu mama saya ngandung saya kan papa mama saya belum menikah. Jadi anak yang dikandung di luar pernikahan pasti dia lahir dengan benih perjinahan. Karena di sini pasangan suami istri yang waktu menikah pernikahannya udah gak kudus. Kok hamil duluan anakmu tuh membawa benih jinah. Gak heran kecil-kecil udah pegang alat kelaminnya, kecil-kecil udah mikirnya fantasi seksual. Itu banyaknya kayak begitu saudara. Ya, apalagi waktu mama saya pas hamil saya dia belum menikah kan dia takut aibnya terbongkar. Jadi dia berusaha gugurin saya. Itu tersingkap semua saudara. Jadi saya tuh dari kandungan aja udah gagal, udah produk gagal, udah mau dibuang. Karena bukan mama saya tidak mengasihi saya, mama saya takut aibnya kebongkar. Waktu itu mama saya kan dari muslim. Belum diterima, belum direstui. Jadi dia ke dokter, nenggak-nenggakin obat, minum jamu. Tapi puji Tuhan saya lahir dengan normal, amin. Karena Tuhan punya rencana. Tapi di kandungan ini saya udah jadi baik, produk gagal. Udah ditolak, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Amin, jadi kalau saudara juga ada yang pernah dibuang orang tua, gak dipeduliin, gak disayang. Saudara produk suksesnya Tuhan. Kenapa buktinya saudara sampai sekarang masih hidup? Karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Amin. Ya, jadi apa arti sukses saudara? Ya, bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana bangkit dari kegagalan? Ya, kita langsung katakan berdiri dan bangkit. Ayo sama-sama katakan berdiri dan bangkit. Baca sama-sama ya, Yesaya 33 ayat 10. Sekarang aku akan bangkit firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri. Jangan bilang besok. Ini kenapa Anda nggak bangkit dari kegagalan. Tarsok.
Tuhan suruh minta maafnya sekarang, Anda ngomongnya apa? Tunggu waktu yang tepat. Nanti aja, tarsok-tarsok nggak pulih-pulih. Kalau dikasih tahu kok yang ngeyel. Ya. Kalau saya sekarang jatuh, saya harus lakukan apa? Menurut ayat ini. Bangkit. Berdiri. Sekarang ibu-ibu, bapak ibu duduk ya, coba berdiri. Masih bisa berdiri nggak? Nah, ayo berdiri, latihan. Ini firman harus dilatih. Kalau cuman tahu nggak pulih. Ya, duduk lagi bapak ibu dengan kasih Kristus. Berdiri coba, berdiri. Nah, duduk lagi. Berdiri lagi sekali lagi yuk. Bisa nggak? Bisa? Ayo silakan duduk semua. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat bapak ibu yang luar biasa. Apa yang kita lakukan tadi itu harus praktek nanti setelah pulang dari tempat ini. Katakan amin. Masih bisa berdiri? Enggak pakai ngomel-ngomel kan tadi berdiri? Kenapa kalau di rumah pakai ngomel-ngomel? Berdiri belum udah ngomel-ngomel. Ya kan? Sampai tidur pun kurang ajar tuh orang. Lihat lo ya nanti ya. Perkataan orang yang menyakitkan direnungin pagi siang malam. Firman Tuhan dilupain. Ini manusia akhir zaman tuh begitu sih. Gimana mau bangkit, gimana mau berdiri. Kurang ajar tuh orang, kurang ajar deh. Dasar tuh mulut biar gue jahit lu besok. Gue lem lo ya, gue lem lo. Saya juga dulu gitu. Kalau mau tidur, bangun tidur yang diomong apa di hati ini. Gue bunuh lo lihat satu hari lo. Lo akan tahu lo ya. Lo gak tahu sakitnya hati gue lo ya. Kalau di gereja nih dengar khotbah ya di batin ngomong apa? Jangan ngomong doang lo, jangan ngomong doang lo. Ngecap aja lo bisanya pendeta. Lo gak tahu perasaan gue. Saya duduk tuh gitu dulu kalau di posisi jemaat. Apalagi kalau pendetanya ngomongin kasih. Bullshit lo ngomongin kasih. Jangan coba-coba lo ngomongin sama gue kasih. Saya tentang saudara. Karena saya duduknya paling belakang ya. Bapak ibu mah puji Tuhan haleluya nih Bu Eli jemaatnya nih. Kok denger firman Tuhan semua aus semua tuh ya. Haus dan lapar mulutnya nganga ya. Amin semuanya tuh kan. Kalau saya dulu baru-baru gini dengar firman Tuhan kayak nantangin. Mau apa lo? Ntar kalau udah asam keluar ngerokok. Orang sehari 4 bungkus. Gak bisa duduk tenang kayak bapak ibu lama begini gak bisa saya. Gebas-gebus. Sungguhan saudara. Hati ini mengeluh. Saudara hati-hati mengeluh tuh bahasa aslinya lun. Saudara berada di tempat yang gelap. Ya makanya 1 Korintus 10 ayat 10 orang yang mengeluh. Dibunuh malaikat maut. Saya sih gak mau ada malaikat maut di rumah saya. Betul? Tapi kalau saudara mengeluh malaikat maut mendekat. Tapi kalau saudara bersyukur. Bersyukur itu bahasa aslinya karis. Tahu artinya? Favor of God. Berkat Tuhan memeluk saudara. Makanya Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa? Karis. Favor of God. Stop mengeluh. Amin. Berdiri. Bangkit. Tuhan ada bersamamu. Kalau kau mengeluh malaikat maut menjemputmu. Tinggal tergantung saudara mau mengeluh atau mau bersyukur. Mau pulih, mau bangkit, bersyukur. Suami hina-hina, haleluya puji Tuhan. Pemulihan semakin dekat, amin. Semakin dia hina semakin dekat. Tapi mulut, hati gak boleh mengeluh, bersyukur. Amin. Kalau hati mulut mengeluh malaikat maut menjemput. I'm coming. Lu ngundang gue datang. Lu gak undang aja gue datang. Apalagi lu undang gue. I'm coming. Hati-hati makannya ketakutan melanda hidupmu. Kekhawatiran, kecemasan. Tidur keringetan. Dada ya. Jantung berdebar-debar. Keringet dingin saudara. Kayaknya menghadapi hidup itu mencekam. Kalau tengah malam matanya melotot gak bisa tidur. Harus minum obat. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya ngalamin malaikat maut tiap hari ada di kamar saya. Mati kamu, hancur kamu, mati kamu, gak punya masa depan kamu. Kenapa? Karena saya selalu mengeluh, saya gak bisa berdiri dan bangkit. Hari ini bertobat saudara, amin. Bersyukur sehingga favor of God mendekat dalam hidupmu. Belajar memandang kegagalan sebagai bagian dari proses. Baca sama-sama, kegagalan bukanlah suatu kemunduran atau berjalan di tempat. Namun sebuah proses menuju keberhasilan yang memang harus dilalui. Gagal bangun lagi, bangkit berdiri seperti tadi latihan. Di rumah nanti gagal, down, berdiri lagi. Amin. Dalam nama Yesus aku bangkit. Dalam nama Yesus aku berdiri. Amin. Nyanyi, joget-joget, bersuka cita saudara. Tersenyumlah, maka pemulihan terjadi. Tuhan menetapkan
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, haleluya. Di masa saya gagal saya banyak senyum saudara. Wah, lebih banyak senyum. Wih, enak tenan senyum itu. Gratis, gak usah bayar. Mau awet muda? Mau kulit kenceng? Praktek senyum. Gratis. Senyum dikasih Tuhan untuk obat buat penderitaan kita. Amin. Ya, Amsal 31, wanita yang takut akan Tuhan itu tertawa memandang masa depannya. Apa yang perlu disedihin? Ya, Tuhan sudah menyelesaikan buat saya. Kamu menyakiti saya, kamu pergi meninggalkan saya. Puji Tuhan, Tuhan ada sama saya. Amin. Enak saudara bisa tidur nyenyak, ya kan? Tuhan tetapkan langkahnya sekali, 2 kali, anak cucumu perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati, kok happy. Nih mama saya nih udah umur 71 di Amerika, happy terus. Kalau di video call, mukanya senyum-senyum, bangun tidur aja cantik loh saudara. Saya bilang, mama kok bangun tidur aja kok cantik, keren banget pakai baju merah. Tidurnya pakai kaosan, setelan loh yo. Saya bilang saya tuh kalau kalah sama mama. Tidur pakai daster aku ini. Mama aku steril, modis saudara ya kan. Wah senyum, semangat, jadi berkat. Sampai putih rambutnya semua tetap setia melayani Tuhan. Amin. Iya saudara, berdiri dan bangkit, Tuhan menetapkan langkah kita ya. Katakan sama-sama, jadikanlah kegagalan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman berharga yang akan menjadikanmu lebih kuat dan lebih hebat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya, yang kedua saudara harus bergantung kepada Tuhan. Ya, tadi kalau bergantung kepada kekuatanmu saudara terkutuk, tapi kalau bergantung kepada Tuhan saudara diberkati. Ya, amin. Baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan cuma jadi pajangan. Ini gambar dibawa di dalam imajinasimu. Ini gambar firman Tuhan. Amin. Nih ya, diprint taruh di tembok rumah. Hidupmu tuh seperti pohon. Ini gambar harus ditanam di benak. Jangan yang dilihat, masa depanku lo ya suram, aku tuh kok sekarang sial terus, terkutuk terus, kok susah terus hidup, aduh kayak kereta api, susah, duit, susah, duit. Lama-lama gila bener saudara. Ini udah dikasih di depan, lu kagak praktek di rumah. Mau? Lihat nih hidupmu saudara. Victory, nih. Ayo jangan cuma jadi pajangan di mimbar. Harus hidup di dalam hati dan pikiran saudara. Amin. Itu hidup saudara seperti pohon. Saudara berbuah lebat jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya ini saudara kuncinya. Kerendahan hati adalah kunci utama untuk bisa bangkit dari kegagalan. Karena tidak ada kerendahan hati tanpa kegagalan. Semakin kita merendahkan hati semakin hilang ketakutan kita untuk gagal. Karena dalam kerendahan hati selalu ada penyerahan hak, harga diri dan martabat. Tuhan aja rela disalib, dia gak berontak, masakah saya berontak? Betul tidak? Tuhan aja disalib, masa saya baru disalib sedikit marah? Gak usah. Amin. Di saat saudara dihina, saudara pandang salib Yesus, saudara punya respon yang benar. Manusia merendahkanmu, Tuhan yang mengangkat hidupmu. Tuhan yang mempromosi hidupmu. Sekali lagi, ini hidup saudara. Saudara seperti pohon, hidupmu berbuah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Taruh gambar ini dalam benak, hati dan pikiranmu. Kalau berdoa angkat tangan, Tuhan aku seperti pohon. Oh terima kasih. Oh Tuhan, ini loh saudara. Kalau saudara hidupi gambar ini, victory terjadi dalam hidupmu. Udah gambar ini udah profetis deh. Selesai sebenarnya, saya gak perlu khotbah kalau saudara nangkep. Gimana saudara perlu pengertian Roh Kudus untuk nangkep gambar ini. Gak semua orang nangkap, Bu Eli nangkap makan hidupnya berbuah. Berapa banyak ratusan jutaan wanita yang sudah diselamatkan lewat hidup Bu Eli di tengah titik kritis hidupnya. Betul tidak? Kenapa? Karena beliau menghidupi ini.
Sampai merinding aku nih loh ya. Benar loh saudara, hidup saudara tuh hebat luar biasa. Saudara orang-orang hebat. Tapi kalau saudara tidak pernah menghidupi visi Tuhan, semuanya tidak kunjung datang saudara ya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Namun orang yang memutuskan untuk bangkit satu kali lebih banyak dari kegagalannya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit lagi. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita lihat gambar ini sejenak. Kok saya ngerasa hari ini yang saudara harus hidupin ya. Ini pesan Tuhan loh saudara, khusus untuk di siang hari ini. Saya sangat diberkati dengan gambar ini. Tadi waktu dari saya datang, saya duduk, saya hanya ngeliatin ini. Ini gambar bukan hanya sekedar gambar. Ini gambar sebuah visi Tuhan. Bagi yang mau menghidupi gambar ini dan tanam itu dalam benak imajinasi saudara, saudara akan mengalami victory dalam hidupmu. Lihat baik-baik. Lihat dulu gambar ini. Sudah? Sekarang pejamkan mata. Taruh gambar ini dalam benakmu. Imajinasikan, bayangkan pohon itu adalah Anda. Kau berakar kuat karena firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiranmu. Kau menjadi seperti pohon yang berakar kuat yang tidak tergoncangkan. Kau tidak perlu takut akan menghadapi masa depanmu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kau akan berbuah lebat. Kau akan menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Lihat, keluargamu, pernikahanmu itu sudah dipulihkan. Tuhan sudah memulihkannya. Kau akan bersatu dengan suami, istri, anak-anakmu. Kau melayani Tuhan. Buah hidupmu itu nyata saudara. Engkau dinantikan pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Dan saudaralah yang Tuhan pilih untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Lihat gambar pohon itu dalam benakmu. Perlu waktu memang untuk sebuah pohon itu bisa berakar dengan kuat. Perlu waktu. Perlu ekstra sabar karena kasih itu sabar saudara. Mungkin hari ini engkau lagi sedang mengalami proses ditanam. Hasilnya belum terlihat. Tapi masih tertanam berakar ke dalam. Tuhan sedang membawa engkau ke dalam, engkau ditanam. Engkau tidak dipandang, engkau dihempaskan, engkau dicampakkan, engkau diabaikan, engkau dibuang bahkan. Engkau dihina-hina. Tapi saat proses itu memang masih berakar ke dalam. Pesan Tuhan sabar karena engkau sedang dilatih. Semua pemenang bisa menjadi pemenang karena dia mau dilatih. Bukan ditolong. Kalau selama ini mentalmu hanya selalu mencari pertolongan, berhenti saudara. Tuhan memang sumber pertolongan kita. Tapi untuk menjadi pemenang, saudara harus dilatih. Oleh sebab itu saudara harus bersedia merelakan dirimu untuk ditanam. Jangan terburu-buru ingin kelihatan buahnya, jangan terburu-buru saudara. Nanti kalau matangnya itu dikarbit tidak pada waktunya, menjadi tidak indah saudara. Sabar, sabar dulu, sabar anakku. Aku tidak pernah gagal, aku tidak pernah berbuat salah. Aku selalu melakukan yang tepat dan terbaik untukmu. Tiba saatnya ketika akar hidupmu kuat, batang-batang itu akan bertumbuh. Yes, ranting-ranting, yes, daun-daun yang hijau. Kau akan melihat pekerjaanku yang hebat, jauh melampaui apa yang kau pikirkan dan doakan. Aku tahu seruan hatimu, aku tahu jeritan hatimu. Aku menampung air matamu dalam kirbatku anakku. Pada saatnya buah itu akan keluar. Dan buah itu akan berbuah dengan lebat. Itulah dirimu, itulah pernikahanmu, itulah keluargamu. Tuhan pakai hidupmu bersama keluargamu untuk melayani Tuhan. Kau jadi berkat buat bangsa-bangsa. Angkat kedua tanganmu saudara. Yes, mulai angkat wajahmu, mulai tersenyum bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang hari ini tadi datang dengan keadaan bersedih, putus asa, stres, depresi. Kau nangis terus sekian lama hari ini. Kau boleh nangis tapi dengan air mata yang berbeda. Bukan air mata karena sedih, karena kau gagal lagi, karena kau belum melihat doamu dijawab, bukan. Tapi kau boleh menangis karena kau boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kau merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mulai bersyukur, lihat. Ketika engkau sedang ditanam, tangan Tuhan sedang bekerja merendamu, membentukmu, menjadikanmu bejana yang indah. Yes, engkau indah di mata Dia.
Tuhan memberikanmu jempol. Saya senang, saya bangga punya anak seperti kamu. Kamu anakku yang hebat. Tuhan pakai hidupmu saudara menjadi saluran berkat kasih Tuhan. PD Victory menjadi berkat, menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Saudaralah yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan PD Victory ini Tuhan. Aku memberkati Ibu Eli dengan semua pekerja yang ada. Kami boleh menghidupi visi yang Tuhan sudah taruh di hati kami. Kami tahu Tuhan, sukses adalah melakukan kehendak Tuhan. Sukses adalah ketika kami melakukan misi Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menyimpang ke kanan, kami tidak menyimpang ke kiri. Tapi kami berjalan lurus melakukan misi Bapa di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.